Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Sipil. Dari kelas A pagi akan menjelaskan materi mengenai tentang semen. Langsung saja ke penjelasannya. Sejarah semen. Sejarah tentang semen sudah dikenal pada zaman Mesir kuno, yaitu pada abad ke-5. Pada saat itu, semen dibuat dari kalsinasi atau pembakaran batu kapur yang digunakan untuk membangun piramida dan bangunan besar lainnya. Sedangkan bangsa Romawi dan Yunani kuno membuat semen menggunakan selak vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Selak vulkanik dicampur dengan kapur gamping serta gipsum yang kemudian disebut sebagai pozzolan semen. Istilah semen berasal dari bahasa Latin, yaitu caementum, yang artinya bahan perekat. Pengertian semen: semen adalah bahan perekat hidrolis anorganik berbentuk powder halus yang mempunyai sifat pengikat kimia, yaitu adhesif dan kohesif, dan dapat membentuk senyawa baru bila direaksikan dengan air dalam waktu tertentu. Jenis-jenis semen. Yang pertama ada Portland semen. Semen jenis ini adalah semen paling umum dalam penggunaan seluruh dunia karena merupakan bahan dasar beton dan plesteran semen. Yang kedua ada Supermansory semen. Supermansory semen lebih tepat digunakan untuk konstruksi perumahan, gedung, jalan, dan irigasi yang struktur betonnya maksimal K225. Dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng, beton, hollow brick, paving block, tegel, dan bahan bangunan lainnya. Yang ketiga ada oil well semen, merupakan semen khusus yang lebih tepat digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak bawah permukaan laut dan bumi. Untuk saat ini, jenis OWC yang telah diproduksi adalah kelas G, disebut juga sebagai basic OWC. Bahan adiktif dapat ditambahkan atau dicampurkan hingga menghasilkan kombinasi produk OWC untuk pemakaian pada berbagai kedalaman dan temperatur. Yang keempat ada semen putih. Semen ini digunakan untuk pekerjaan penyelesaian atau finishing sebagai filter atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit limestone murni. Yang kelima ada hydrophobic semen. Hydrophobic semen adalah klinker yang digiling dengan tambahan asam oleat atau asam striat. Yang keenam ada waterproof semen. Semen yang digunakan di Inggris yang terbuat dari semen Portland yang ditambahkan kalsium, aluminium, atau serat logam lainnya. Dan ketujuh ada semen aluminia. Semen aluminia terbuat dari batu kapur dicampur dengan bauksit dengan kadar campuran 60% sampai 70% untuk batu kapur dan 30 sampai 40% untuk bauksit. Yang kedelapan ada Portland pozzolan semen. Semen jenis ini adalah semen hidrolis yang dibuat dengan menggiling klinker, gipsum, dan bahan pozzolan. Produk ini lebih tepat digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang, seperti jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton basah, bendungan, bangunan irigasi, dan fondasi pelat penuh. 9 ada Portland Composite Semen. Semen ini digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan OPC dengan kuat tekan yang sama. PCC mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan OPC, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus. Bahan baku semen: A. Batu kapur atau limestone. Batu kapur merupakan sumber untuk senyawa kalsium. Batu kapur murni umumnya merupakan kalsium atau argonit yang secara kimia keduanya dinamakan CaCO3. Kalsium karbonat CaCO3 di alam sangat banyak, terdapat di berbagai tempat. B. Tanah liat. Tanah liat merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminat dan sedikit senyawa besi. Tanah liat memiliki berat molekul 796,40 G atau gemol dan secara umum mempunyai warna coklat kemerah-merahan serta tidak larut dalam air. C. Bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang adalah bahan mentah yang dipakai hanya apabila terjadi kekurangan salah satu komponen pada pencampuran bahan mentah pada umumnya.
Bahan baku korektif yang digunakan mengandung oksida silikat, oksida alumina, dan oksida besi yang diperoleh dari pasir silika, silika sand, dan pasir besi, iron sand. Dan bahan tambahan 1 gipsum. Di dalam proses penggilingan terak ditambahkan bahan tambahan gipsum sebanyak 4-5%. Gipsum dengan rumus kimia CaCO4 2H2O merupakan bahan yang harus ditambahkan pada proses penggilingan klinker menjadi semen. Fungsi gipsum adalah mengatur waktu pengikatan daripada semen atau yang dikenal dengan sebutan retender. 2. Abu terbang, fly ash. Abu terbang adalah bagian dari sisa pembakaran batu bara pada boiler, pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk partikel halus, amorf dan bersikap pozolan yang dapat bereaksi dengan kapur pada suhu kamar dengan media air membentuk senyawa yang bersifat mengikat. Proses pembuatan semen. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan semen adalah batu kapur dan tanah liat. Kedua bahan baku tersebut diperoleh dari proses penambahan di akuari. Penambangan bahan baku merupakan salah satu kegiatan utama dalam keseluruhan proses produksi semen. Perencanaan penambangan bahan baku sangat menentukan pada proses-proses selanjutnya yang akhirnya bermuara pada kualitas dan kuantitas semen. Penambangan bahan baku yang tidak terencana dan terkontrol dengan baik akan menyebabkan gagalnya pemenuhan target untuk tahap produksi selanjutnya, yang jika dihubungkan dengan kualitas dan biaya produksi secara keseluruhan dapat menurunkan daya saing produk kepada produk yang sama dan dihasilkan oleh pesaing. Tahapan proses penambangan adalah sebagai berikut. A. Pengupasan tanah, penutup, stripping. B. Pembobaran dan peledakan, drilling and blasting. C. Penggalian atau pemuatan, digging atau loading. D. Pengangkutan atau hauling. E. Pemecahan atau crushing. Penyiapan bahan baku. Bahan baku berupa batu kapur dan tanah liat akan dihancurkan untuk memperkecil ukuran agar mudah dalam proses penggilingan. Alat yang digunakan untuk menghancurkan batu kapur adalah pan crusher. Pada umumnya crusher digunakan untuk memecah batu dari ukuran diameter 100 sampai 1500 mm menjadi ukuran yang lebih kecil dengan diameter 5 sampai 300 mm dengan sistem pemecahan dan penekanan secara mekanis. Penggilingan awal. Bahan baku lainnya yang digunakan untuk membuat semen adalah bahan baku penolong, yaitu pasir besi dan pasir silika. Pasir besi berkontribusi pada mineral Fe2O3 dan pasir silika berkontribusi pada mineral SiO2. Kedua bahan baku penolong tersebut akan dicampur dengan pilih batu kapur dan tanah liat masih ke proses penggilingan awal, di mana jumlahnya ditentukan oleh raw mix design. Yang keempat, proses pemanasan awal, preheating. Suspensi preheater merupakan salah satu peralatan produksi untuk memanaskan awal bahan baku sebelum masuk dalam rotary kiln. Suspensi preheater terdiri dari siklon untuk memisahkan bahan baku dari gas pembawanya, reservoir duct yang lebih berfungsi sebagai tempat terjadinya pemanasan bahan baku karena hampir 80% sampai 90%. Pemanasan debu berlangsung di sini, dan kalsiner untuk sistem-sistem dengan proses perkalsinasi yang diawali di SP ini. Suspensi preheater yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu inline calciner ILC dan separate line calciner. B. Pembakaran firing. Alat utama yang digunakan adalah tanur putar atau rotary kiln. Di dalam kiln terjadi proses kalsinasi hingga 100%.
sintering dan clinkering. Temperatur material yang masuk ke dalam tanur putar adalah 800 sampai 900 derajat Celcius. Sedangkan temperatur klinker yang keluar dari tanur putar adalah 1100 sampai 1400 derajat Celcius. Pendinginan atau cooling. Alat utama yang digunakan untuk proses pendinginan kliker adalah cooler. Selanjutnya kliker dikirim menuju tempat penampungan kliker atau kliker silo dengan menggunakan alat transportasi yaitu pan conveyor. Laju kecepatan pendinginan kliker menentukan kompensasi akhir kliker. Jika kliker yang terbentuk selama pembakaran pendinginan perlahan, maka beberapa reaksi yang telah terjadi di klin akan terbalik atau reverse. 5. Penggilingan akhir atau finish mill. Penggilingan akhir ini adalah sebuah proses penggilingan bersama antara terak dengan 3% sampai 5% gaiphesium natural atau sintesis untuk pengendalian setting dinamakan retarder dan beberapa jenis aditif atau pozolan, slag, dan batu kapur yang ditambahkan dalam jumlah tertentu. Proses penggilingan terak secara garis besar dibagi menjadi sistem penggilingan open circuit dan sistem penggilingan closed circuit. Material yang telah mengalami penggilingan kemudian diangkut oleh buket elevator menuju separator. Separator berfungsi untuk memisahkan semen yang ukurannya telah cukup halus dengan ukuran yang kurang halus. 6. Pengemasan. Pengemasan semen dibagi menjadi dua, yaitu pengemasan dengan menggunakan zak atau craft dan woven, dan pengemasan dalam bentuk curah. Semen dalam bentuk zak akan didistribusikan ke toko-toko, bangunan, dan user, sedangkan semen dalam bentuk curah akan didistribusikan ke proyek-proyek. Tahapan proses pengemasan dengan menggunakan zak adalah sebagai berikut. Silo tempat penyimpanan produk dilengkapi dengan sistem aerasi untuk menghindari penggumpalan atau keogulasi semen yang dapat disebabkan oleh air dari luar, dan pelindung dari udara ambien yang memiliki humiditas tinggi. Sekian penjelasan dari kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.